Masih 100 hari menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kembali diusung sebagai calon presiden oleh Partai Gerindra. Keputusan ini diambil dalam Kongres luar biasa pekan lalu, bersamaan dengan penetapan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra 2025-2030. Dalam perayaan puncak HUT Partai Gerindra 15 Februari lalu, Prabowo bilang bersedia maju kembali di Pilpres 2029 jika program yang dikerjakannya di masa pemerintahannya saat ini berhasil. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Tapi rencana untuk maju kembali sepertinya sudah dipersiapkan. Beberapa hari sebelumnya, Prabowo mengundang petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ke Hambalang Bogor. Di sana bahkan dibahas soal koalisi permanen. Ya, intinya memperkuat koalisi. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan, dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan. Gus, koalisi permanen ini buat 2029 Gus sampai 2029. Ya, sampai kapanpun namanya permanen. Dukungan kepada Prabowo juga ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dia bahkan bilang Golkar siap mendukung Prabowo di Pilpres 2029. Kado spesialnya kita dukung sampai akhir, ya. Sampai 2029 bila perlu lanjut lagi, ya. Oh iya dong, saya harus dukung dong. Bukan hanya saya, DPP Partai Golkar, ya. Jadi DPP Partai Golkar sudah memutuskan dalam Munas untuk bersama-sama dengan Bapak Presiden dan partai koalisi lain dalam mengawal, menjaga, dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Oke? Tapi pandangan berbeda datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurutnya, perlu dipastikan sampai kapan durasi permanen yang dimaksud. Tapi pada dasarnya itu hal-hal yang baik gitu. Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu kan? Pasti ada batas waktu ya. Ya kan? Apakah 2 kali pemilu, 3 kali pemilu, 4 kali pemilu, 5 kali pemilu dan sebagainya ya. Lalu apakah koalisi permanen bisa menjamin Prabowo melaju kembali di Pilpres 2029? Dan apakah mungkin koalisi permanen terjadi di dunia politik? Tim Liputan Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, baru 100 hari menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kembali diusung sebagai calon presiden oleh Partai Gerindra. Meski Prabowo bilang bersedia maju kembali jika programnya berhasil, toh jalan menuju itu sepertinya sudah dipersiapkan. Salah satunya adalah dengan membentuk koalisi permanen. Mungkinkah koalisi permanen diwujudkan? Dan bagaimana peluang tokoh lain di Pilpres 2029? Mengingat tidak ada lagi presidensial threshold 20%. Kita akan bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom dan juga hadir ke studio melalui sambungan daring ada politisi Partai Gerindra Muhammad Haikal. Selamat pagi Pak Haikal. Selamat pagi. Apa kabar, baik ya? Baik, alhamdulillah. Iya, kemudian ada politisi PDI Perjuangan, ada Mas Guntur Romli. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Guntur. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Larasati. Oke, baik. Kemudian di studio sudah hadir bersama saya, Studio Orange Kompas TV, ada juru bicara Anies Baswedan, Bung Syahrin Hamid. Selamat pagi, assalamualaikum Bung Syahrin. Waalaikumsalam. Ya, oke. Ini menarik betul begitu ya, karena dalam beberapa hari yang lalu begitu Partai Gerindra mendeklarasikan pencalonan Prabowo Subianto untuk dicalonkan kembali menjadi calon presiden di 2025. Kemudian di saat yang bersamaan tanggal 14 Februari kalau tidak salah, koreksi Pak Muhammad Haikal, Partai Gerindra
kemudian diundang begitu ya, atau mengundang para ketua umum partai politik di Kim Plus begitu untuk menyatukan visi kembali koalisi permanen untuk mencalonkan seorang Prabowo Subianto di 2025 sebagai presiden. Apakah semuanya sudah satu suara? Saya rasa mungkin runutannya nggak persis seperti itu. Kita waktu awal itu mengadakan Rapimnas yang memang sudah disepakati akan kita laksanakan sekitar tanggalan ulang tahun kita. Ulang tahun Partai Gerindra sebetulnya tanggal 6 Februari, tapi kan biasa kita menyesuaikan dengan jadwal yang memungkinkan, akhirnya diputuskan rangkaiannya itu 13, 14, 15 itu. Nah, kita awali dengan Rapimnas, dan pada saat Rapimnas kan ada dinamika di luar yang kita sama-sama rasakan hari ini mengenai Inpres 1 tentang efisiensi. Nah, semangat itu kita bawa ke Rapimnas kita, karena Rapimnas ini kan menuju ke Kongres. Kongres yang sebetulnya hasilnya nanti kira-kira akan sudah kita rasakan di dalam Rapimnas. Hasilnya akan kita menetapkan Pak Prabowo lagi, kita akan mengusung dan meminta Pak Prabowo untuk jadi Ketua Umum dan KDP sekali lagi. Dan bahkan kita akan meminta beliau untuk maju untuk Pilpres 2029. Akhirnya ditawarkan di forum di dalam Rapimnas itu, apakah ini mau langsung dirubah, dan saat itu forum langsung spontan semuanya mau, dan akhirnya itu langsung dirubah dalam forum itu juga, dan akhirnya menjadi kongres luar biasanya Partai Gerindra untuk menetapkan kepemimpinan sampai 2030. Dan itu kan keputusannya pertama kita menerima pertanggungjawaban DPP atas periode sebelumnya, menetapkan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum, menetapkan Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina untuk periode berikutnya, dan juga menetapkan beliau sebagai formatur tunggal kepengurusan periode berikutnya. Dan yang mungkin lagi heboh di luar ini kan kita mengusung beliau lagi sebagai calon presiden 2029. Nah, setelah itu hari berikutnya kan kita mengadakan silaturahmi Koalisi Indonesia Maju. Nah, pada saat itu sebetulnya cuma undangan, dan dalam silaturahmi itu sebetulnya yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah lebih bersifat terima kasih atas perjuangan kita bersama-sama di Pileg dan Pilpres kemarin yang membuahkan kemenangan untuk koalisi kita sehingga Pak Prabowo bisa menjadi presiden. Memang nggak semuanya ini kan anggota Kim awal kan, makanya kita kan ada Kim Plus, dan tinggal partainya Pak Romli nih yang masih di luar sendiri kan. Bahkan Pak Prabowo itu suka bercanda itu kan, ini tinggal satu nih yang belum masuk, bahasanya bukan tidak masuk loh, belum masuk, jadi kan masih terbuka untuk masuk. Itu teman-teman di merah. Kemarin pun, nah tapi di acara HUT kan diundang juga teman-teman di Partai PDIP, dan beliau ini kan selalu welcome. Jadi kira-kira itu sebetulnya beliau ingin mengundang semuanya untuk menawarkan gagasan ini dan mengucapkan terima kasih atas perjuangan yang mengantarkan beliau menjadi presiden. Di luar itu, beliau juga menyampaikan gagasan-gagasan yang akan diperjuangkan selama kepresidenannya, kepemimpinan selama 5 tahun ini. Nah, 5 tahun ini kan sebagaimana kita udah lihat dalam beberapa bulan saja, banyak sekali yang beliau sudah lakukan, dan ini nggak semuanya ringan. Memang banyak yang berat bagi buat terutama mungkin ASN yang sekarang harus melakukan efisiensi. Tapi ini semua ini kan perlu kerjasama yang kuat. Nah, disitulah menawarkan koalisi permanen ini. Jadi dalam pertemuan di 14 Februari di Hambalang yang kemudian dihadiri oleh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Kim Plus ini, berarti sudah sepakat satu suara semuanya untuk menyetujui adanya koalisi permanen. Lanjut lagi di 2029 termasuk Partai Nasdem, karena Partai Nasdem ketika tadi di paket sebelum mengatakan ini harus jelas dulu nih waktunya di pemilu 2029 bagaimana dilanjutkan atau tidak, pemilu sampai berapa kali pemilu, inilah yang kemudian saya rasa apakah ini sudah satu suara, sudah sepakat semuanya di Kim Plus? Itu kelihatannya itu kan tawaran dari kita. Jadi kalau mereka udah sepakat atau enggak mungkin harus ditanya satu persatu gitu kan. Tapi itu tawaran gagasan dari Pak Prabowo yang disampaikan secara terbuka ke teman-teman Partai Koalisi Indonesia Maju. Tapi belum ada jawaban berarti ya dari Kim Plus? Nggak ada
forum untuk jawaban dari mereka. Jadi ini baru sifatnya penawaran aja. Oke, jadi sifatnya penawaran atau menawarkan begitu ya? Menawarkan. Oke, saya ke Mas Guntur Romli. Mas Guntur Romli, ini gimana nih koalisi permanen? Apakah nanti akan bergabung kemudian? Kok belum bergabung ini PDI Perjuangan? Ya, atau sebenarnya kemudian akan mencalonkan calon sendiri begitu, karena kita tahu keputusan Mahkamah Konstitusi presidensial threshold ini artinya atau intinya adalah setiap partai politik punya kesempatan untuk menjagokan calonnya sendiri. Ya, terima kasih Mbak. Pertama kita ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Partai Gerindra. Sukses terus Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Ini kan yang ke-17 Sweet 17 ya. Saya kira ini umur yang sangat berarti untuk perjalanan Partai Gerindra. Kemudian yang kedua terkait koalisi permanen, ini kan sebenarnya tawaran kepada koalisi Indonesia Maju secara internal kalau menurut kami. Nah sampai saat ini kan PDI Perjuangan bukan anggota dari koalisi Indonesia Maju. Jadi sebenarnya kami itu tidak punya hak untuk memberikan komentar. Karena ya itu kan terserah lah ya gimana koalisi itu membentuk dalam arti persekutuannya apakah permanen atau bagaimanapun itu kan terserah lah. Namun kalau kami sendiri itu kan sampai saat ini menunggu Kongres posisinya kan tetap berada di luar pemerintahan. Ini kan merupakan amanat Rakernas PDI Perjuangan yang kelima tahun lalu yang sudah menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan, akan merawat check and balances, kemudian sebagai kekuatan penyeimbang untuk merawat demokrasi, untuk merawat kebebasan yang ada di Indonesia. Ini bagi kami sangat penting karena selain juga ada kelompok-kelompok katakanlah yang berkuasa, yang memerintah, tapi kan juga ada kelompok yang juga harus memberikan pengawasan. Itu, Mbak. Berarti kalau memang belum jadi member Kimples, nah berarti belum ada keputusan ya? Apakah nanti kita akan lihat di Kongres PDI Perjuangan nantinya? Atau Rakernas? Ya itu Kongres tahun ini itu akan segera ditetapkan bagaimana terkait dengan sikap politik. Namun sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa meskipun PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tidak dalam arti yang anti ya atau hanya menolak programnya Pak Prabowo, enggak. Ya, kita mau kritik yang proporsional. Mana yang akan kita dukung, mana yang harus kita kritik. Dan tetap dalam rangka yang proporsional, Mbak. Jadi tidak hanya anti saja, tidak gitulah. Begitu, Mbak. Oke, jadi kalau untuk 2029 masih jauh ya? Masih belum kelihatan. Bagi kami itu masih sangat jauh ya. Karena kami juga melihat dan juga saya kira sikap kenegarawanan Pak Prabowo kan juga disampaikan tadi ya terkait pencapresan beliau ya. Tapi mohon maaf ini kan soal internalnya Partai Gerindra. Tapi kalau boleh menyetir dari pernyataannya Pak Prabowo sendiri kan tergantung bagaimana beliau menyukseskan program-program, kemudian juga tidak sampai menciderai kepentingan rakyat ya. Ya bagi kami itu kan sikap yang negarawan yang diucapkan oleh beliau. Nah kalau bagi kami sendiri di PDI Perjuangan ya itu terlalu jauh masih untuk membicarakan soal pencapresan karena ini masih juga baru 100 hari untuk pemerintahan yang sekarang. Kita akan terus melihat ya bagaimana perkembangan dinamika respon yang ada di masyarakat, apalagi dalam kemarin kemudian hari ini kita juga menonton menyaksikan bagaimana aksi-aksi dari mahasiswa yang juga memberikan aspirasi. Jadi ini penting untuk dicatat, untuk disimak bersama-sama. Demikian, Mbak. Oke, tadi Mas Guntur sudah mengatakan, kemudian Bung Hekal juga sudah mengatakan. Saya ke Bung Sahrin, begitu ya. Bung Sahrin, ini kalau kita lihat ya, presidensial threshold sudah tidak ada. Itu artinya setiap partai politik punya kesempatan untuk menjagokan kandidatnya di pencalonan presiden di 2029. Tapi kemudian langkah cepat diambil oleh Partai Gerindra. Prabowo Subianto dicalonkan kembali menjadi capres di 2029. Akan ada koalisi permanen. Nah, gimana nih nasib Mas Anies Baswedan di 2029? Agak berat rupanya. Ya, jadi yang pertama tentunya Gerindra mengusung Prabowo serta koalisi permanen, ya tentunya itu adalah ya hak dari Partai Gerindra dan juga hak dari koalisi permanen. Nah bagi
kita ataupun bagi Mas Anies ini kan memang 2029 kan jalan masih panjang. Dan bagi Prabowo juga kan ada catatannya tadi, bila sukses menjalankan seluruh program-programnya. Nah, oleh karena itu ini situasi masih sangat dinamis. Kita sudah punya pelajaran sebelum-sebelumnya bahwa koalisi-koalisi yang dibangun toh permanen akhirnya waktu semakin dekat kan bisa juga sangat tergantung banyak hal tentunya. Kesamaan visi, kondisi internal, dinamika eksternal. Nah ini kan yang mempengaruhi utuhnya sebuah koalisi. Nah bagi Mas Anies sendiri tentunya belum memikirkan sampai dengan 2029. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana berkontribusi dari sisi gagasan, dari sisi partisipasi, memberikan alternatif-alternatif dari kebijakan-kebijakan yang ada. Nah ini adalah sesuatu yang penting untuk melihat sejauh mana rakyat justru melihat apa yang sedang ataupun menjadi tindakan polisi dari pemerintah berdampak langsung terhadap rakyat. Nah, kondisi ini untuk menilai sesuatu itu ataupun masuk dalam panggung 2029, nah ini masih cukup jauh. Masih jauh untuk masih itu. Jauh. Tapi kalau dengan pernyataan Anda meyakini akan ada dinamika, tampaknya koalisi tidak begitu permanen atau gimana? Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan gitu, ada yang sudah tanda tangan bersama, sudah membangun koalisi bersama, tapi itu ternyata buyar. Ketika ada hal yang belum cocok, ya tentunya masing-masing memiliki jalan sendiri-sendiri. Dan kita tahu bahwa partai politik di Indonesia memiliki kemandirian dan kesepakatan ataupun keputusan-keputusan internal yang biasanya saling menghargai. Nah, ini kan baru 100 hari lebih sedikit. Masih cukup hari-hari ke depan yang begitu panjang. Dinamika ini pasti akan terus ada. Apalagi misalnya kita tahu bahwa memang kondisi kebangsaan kita kan seperti ini. Masyarakat juga sedang menghadapi situasi yang berat dan kami melihat bahwa kontestasi politik 2029 masih terlalu dini kalau misalnya membicarakan soal itu. Kontestasi 2029 masih dini untuk membicarakan hal itu sampai ke pencalonan presiden. Betul. Tapi kemudian kita tahu nama Anies Baswedan kan di sejumlah daerah di Jakarta khususnya juga kan punya ininya sendiri ya, anak abah dan segala macamnya begitu Kak. Apakah kemudian yang jadi pertanyaan kita semua, kapan sih sebenarnya seorang Anies Baswedan akan mendirikan partai politik begitu ya untuk bisa nanti di 2029 begitu ya untuk menjadi alternatif dari kandidat-kandidat yang sudah ada begitu, salah satunya adalah Pak Prabowo Subianto yang kemudian sudah diusung oleh Partai Gerindra. Ya. Tentunya bagi Anies sendiri kita sudah juga punya pelajaran yang banyak. Yang Artinya lalu. bahwa kebutuhan partai politik dan juga Anies Baswedan, nah ini memang kebutuhan yang kita lihat penting. Nah oleh karena itu ya semua ini kan punya tahapan-tahapan, ada fase-fasenya. Bahwa ada modal dasar kerelawanan yang selama ini terbangun dari Pilgub 2017, Pilpres kemarin 2024 dan bahkan yang baru-baru ini Pilkada. Ini kan semua adalah modal dasar yang dimiliki, yang memiliki afiliasi dan dukungan kepada Anies Baswedan. Nah apakah ini nanti akan menjadi partai politik? Nah ini kita juga masih mempertimbangkan itu. Tapi bahwa ini sudah terorganisir, iya saat ini sudah terorganisir dengan baik dan tentunya tahapan-tahapan itu akan kita lalui. Yang jelas bahwa dengan penghilangan presidensial threshold, ini adalah peluang tentunya bagi Anies Baswedan untuk ikut dalam 2029. Tapi itu pun ya terlalu jauh lah. Saat ini adalah membuktikan bahwa gagasan-gagasan yang selama ini diusung oleh Anies, diperjuangkan oleh Anies justru relevan dengan kondisi kekinian. Nah sehingga itu nanti kita harapkan adalah mendapatkan perhatian dan kepercayaan rakyat. Dan sehingga itu bisa menjadi modal ke depan. Namun yang kedua, bahwa kita tahu Prabowo juga saat ini sedang membangun persatuan nasional. Yaitu bersatunya seluruh kekuatan politik untuk bagaimana melakukan percepatan pencapaian tujuan nasional. Nah, dalam kerangka itu ya kita melihat bahwa Anies Baswedan juga menjadi potensi bagian dari itu juga. Artinya bahwa kondisi saat ini ketika pemerintah melakukan itu dalam konteks apa yang dilihat oleh rakyat itu baik, ya tentunya ini didukung. Tapi bahwa ketika ini dianggap berbeda ataupun tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak publik, ya ini juga harus diingatkan. Nah posisi itulah yang saat ini kita ambil untuk melihat bahwa kita bukan
anti pemerintah, kita juga bukan harus berbeda terus dengan pemerintah, tapi bagaimana mendorong agar apa yang menjadi kehendak publik, apa yang menjadi cita-cita nasional ini bisa diwujudkan secara bersama, baik orang yang ada di pemerintah maupun di luar pemerintahan. Satu-satunya karena memang demi rakyat, begitu Yes, ya. betul. Itulah yang kemudian menjadi underline kita semua. Dan apakah kemudian mimpi permanenkan koalisi untuk bisa mencalonkan seorang Prabowo Subianto di 2029 akan benar-benar terrealisasi, Bung Haikal, ataukah kemudian ini bisa dikatakan pertanyaan selanjutnya adalah kok kenapa ya buru-buru banget baru 100 hari begitu ya Partai Gerindra kemudian sudah mencalonkan lagi seorang Prabowo Subianto sebagai capres di 2029 dengan menawarkan koalisi permanen begitu ya, Kim Plus. Apakah ini untuk menjaga kerukunan ataukah kemudian mengunci dukungan? Jangan dijawab dulu, Bung Haikal, tetaplah bersama kami usai jeda. Kami akan segera kembali. Kejar setoran, yang penting